Kenapa banyak orang muslim yang masih kafir? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasyahbini ajmain. Saudaraku yang dirahmati Allah, tema ini sering menimbulkan pertanyaan dan bahkan kesalahpahaman. Ketika kita mengatakan banyak orang muslim yang masih kafir, maka yang dimaksud bukanlah mengkafirkan setiap muslim yang berdosa. Sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan bahwa tidak setiap dosa menjadikan seseorang keluar dari Islam. Namun, Al-Quran menunjukkan bahwa kekafiran memiliki tingkatan dan bentuk yang beragam. Apa itu kafir? Secara bahasa, kafir berarti menutupi. Petani disebut kafir dalam bahasa Arab karena menutupi benih dengan tanah. Adapun secara syariat, kafir berarti menutupi atau menolak kebenaran yang datang dari Allah. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir, sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. QS Al-Baqarah 6. Muslim secara identitas, belum tentu tunduk secara hakikat. Banyak orang lahir dari keluarga muslim. KTP-nya Islam, namanya Islami, bahkan mungkin rajin menghadiri majelis. Namun ketika perintah Allah bertentangan dengan hawa nafsunya, ia lebih memilih hawa nafsu. Ketika Al-Quran berbicara, ia lebih percaya pendapat manusia. Ketika kebenaran datang, ia menolaknya karena gengsi, jabatan, atau kepentingan. Inilah bibit-bibit kekafiran yang tersembunyi dalam hati. Kafir tidak selalu berarti keluar dari Islam. Para ulama menjelaskan adanya 1. Kufur akbar, kekafiran besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Contohnya, menolak Allah, mengingkari Al-Quran, menganggap syariat tidak benar. 2. Kufur asgar, kekafiran kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Contohnya, tidak bersyukur kepada Allah, mengingkari kebaikan orang lain, bersumpah dengan selain Allah. Rasulullah bersabda, mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran. Hari, Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini adalah kufur kecil, bukan keluar dari Islam. Mengapa banyak muslim terjatuh ke dalam sifat kafir? Pertama, menolak kebenaran karena kesombongan. Inilah penyakit iblis. Iblis tahu Allah, iblis tahu surga dan neraka, tetapi ia menolak tunduk. Kesombongan lebih berbahaya daripada kebodohan. Kedua, mengikuti hawa nafsu. Allah berfirman, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? QS Al-Jatsiyah 23. Ketika hawa nafsu lebih ditaati daripada Allah, maka seseorang sedang berjalan menuju sifat-sifat kekafiran. Ketiga, tidak bersyukur. Banyak manusia meminta ketika susah, namun melupakan Allah ketika lapang. Padahal lawan syukur adalah kufur. Allah berfirman, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. QS Ibrahim 7. Keempat, mengetahui kebenaran tetapi tidak mengamalkannya. Inilah penyakit yang paling banyak terjadi. Tahu salat itu wajib, tahu riba itu haram, tahu gibah itu dosa, tahu aurat harus dijaga, tetapi ilmu berhenti di kepala dan tidak turun ke dalam amal. Hidayah adalah kunci. Masalah terbesar manusia bukan kurang informasi. Hari ini ceramah ada di mana-mana. Al-Quran mudah diakses. Kitab tersedia. Namun yang langka adalah hidayah. Karena hidayah bukan sekadar mengetahui kebenaran. Hidayah adalah kemampuan menerima, mencintai, dan mengamalkan kebenaran. Penutup, saudaraku yang dirahmati Allah. Pertanyaan yang paling penting bukanlah siapa yang kafir, tetapi, apakah ada sifat-sifat kekafiran yang masih tersembunyi dalam diriku? Apakah aku masih sombong? Apakah aku masih menolak nasihat? Apakah aku lebih mengikuti hawa nafsu daripada Al-Quran? Apakah aku sudah mensyukuri nikmat Allah? Karena seorang mukmin sejati bukan orang yang sibuk menghakimi orang lain, melainkan orang yang sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Doa penutup, lebih besar dari, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Amin ya Rabbal Alamin.